Dan untuk membahas pengungkapan jaringan NI di Indonesia, sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat malam Pak Ramadan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Langsung saja, ada 16 orang yang ditangkap di Sumatera Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Apa peran dari masing-masing mereka ini? Ya, pertama saya benarkan dulu bahwa Densus 88 Anti Teror Polri telah menangkap ya pada tanggal 25 Maret yang lalu, di mana merupakan jaringan organisasi NII, Negara Islam Indonesia, yang merupakan sebuah organisasi yang sangat terlarang ya. Mana konsepnya adalah mereka ini ingin merubah ideologi negara, ideologi Pancasila menjadi ideologi syariat Islam, di mana ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, peran-perannya secara keseluruhan, mereka adalah sebuah kelompok yang ingin merubah ideologi negara. Kemudian mereka juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan yang dinamakan IDAT itu. Ya, kemudian mereka juga melibatkan anak-anak dalam arti memberikan doktrin ya kepada anak-anak di dalam pelatihan tersebut ya, di mana beberapa bukti ditemukan bahwa mereka mengajarkan ya tentang ideologi-ideologi tersebut. Tapi kami pastikan bahwa tidak ada penegakan hukum oleh Densus 88 yang dilakukan terhadap anak-anak. Jadi kami ulangi, tidak ada memanggil ataupun memeriksa terhadap anak-anak. Nah, informasi itu diperoleh dari interogasi beberapa tersangka dan penyelidikan yang dilakukan oleh Densus 88. Baik, Bapak, artinya dari 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini tidak ada di antara mereka yang usianya di bawah umur atau masuk dalam kategori anak-anak, begitu ya? Perlu kita tegaskan? Betul, tidak ada sama sekali anak-anak ya. Densus 88 tidak sama sekali menyentuh anak-anak ya. Baik. Informasi ini kita peroleh dari penjelasan para tersangka tersebut dan hasil penyelidikan ya. Ini merupakan doktrin mereka sejak dini kepada anak-anak di bawah umur. Baik. Ya, jadi tidak ada anak-anak yang disentuh oleh anggota Densus 88. Dari 16 orang tersangka ini, apa kemudian perannya? Berarti mereka menjadi guru, dan apa kemudian pola-pola pergerakan yang mereka lakukan? Dalam perekrutan kah, atau yang satu ada yang bertugas sebagai apa? Ini pembagian perannya dari 16 orang ini. Hingga akhirnya hasil penyelidikan dari polisi menangkap mereka dan menetapkannya sebagai tersangka. Ini dinyatakan tersangka adalah hasil penyelidikan dan pemantauan yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Dan ini diperoleh juga dokumen-dokumen yang telah disita oleh Densus. Saya juga menyita beberapa persenjataan ya, artinya ada senapan, ada juga benda-benda tajam atau senjata-senjata tajam yang digunakan pada saat pelatihan. Nah, ini juga peran-peran mereka, ada juga yang berperan untuk merekrut ya. Merekrut ini juga tentu merekrut sejak ini ya, jadi memperbanyak kekuatannya. Jadi anak-anak tersebut dilibatkan mungkin untuk membuat anak-anak lebih mengetahui doktrin-doktrin dari mereka ya. Yang jelas mereka mengajarkan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Baik, tadi Anda juga menyebutkan bahwa pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan rekrutmen terhadap anak-anak yang ada begitu. Nah, anak-anak yang disasar ini anak-anak yang seperti apa? Karena berdasarkan informasi sebelumnya sudah dikatakan bahwa penangkapannya memang di Sumatera Barat begitu. Tapi jaringan NI ini juga berkaitan dengan jaringan yang ada di sejumlah kota besar lain yang juga ada di Indonesia. Betul. Begini, doktrin tersebut bukan langsung kepada anak-anak. Baik. Tetapi ketika pelatihan IDAT, orang tua mereka ini melibatkan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu sudah diajarkan
dengan sendirinya udah dikenalkan, ya, dikenalkan dengan pelatihan, kemudian dikenalkan dengan ideologi-ideologi yang diajarkan. Jadi bukan doktrin secara langsung khusus pada anak-anak, tapi para orang tua, diantaranya yang beberapa orang yang ditangkap ini, mereka melibatkan anak-anak untuk diajak. Demikian, Mbak. Oke, perekrutannya ini berarti artinya masih aktif terus dilakukan dan pendalaman kasus ini juga pasti akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Pola pendekatannya seperti apa, Pak? Apakah kemudian komunikasinya melalui internet atau seperti apa yang dilakukan oleh jaringan NII ini? Mereka ke kelompok, ya, kelompok mereka. Jadi kelompok mereka mengajarkan, jadi sebuah kumpulan mereka, kemudian mereka merekrut dari komunikasi individu ke individu. Ya. Mereka cukup rapi dan kita terus mengikutinya. Baik, berarti untuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan juga secara langsung begitu ya? Ataukah melalui internet? Karena kalau kita tahu ada sejumlah jaringan teroris lainnya yang juga memanfaatkan internet dalam hal ini untuk bisa proses perekrutan, kemudian juga pelatihan yang dilakukan. Pelatihan itu kalau yang dilakukan secara langsung. Oke. Jadi pelatihannya bentuk pengenalan lokasi terbuka, ya. Mereka melaksanakan camping bersama. Nah, di situ mereka mengajarkan seperti kegiatan-kegiatan di luar, ya, luar gitu, outdoor gitu, ya. Oke. Jadi di alam, mereka mengajari di alam. Baik, seperti yang kemudian disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa jaringan ini atau kelompok teror ini diduga memang sudah terhubung dari wilayah Jakarta, Jawa Barat hingga Bali, meskipun tadi ya penangkapannya dilakukan di Sumatera Barat. Nah, sejauh ini memang sudah berapa lama kelompok ini kemudian dipantau dan ke depannya apa upaya yang kemudian akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan bahwa seluruh jaringannya bisa terdeteksi dan juga bisa ditindak? Pemantauan ini dilakukan sudah sejak lama dan kita memantau tidak di satu titik tapi di beberapa titik dan juga kita memantau antara jaringan yang ada di provinsi A ke B, mereka komunikasi. Jadi kita terus pantau, Pak. Dan ini masih dialami oleh Densus 88. Baik, itu artinya memang adanya jaringan NII yang sudah sejak awal, bahkan informasinya ini kan dari sekitar tahun 1940-an ya Pak ya, 1949 begitu, sampai 1950-an, sampai saat ini masih terus ada di Indonesia dan pola penanganan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian nanti akan seperti apa untuk mengatasinya? Tentu sedini mungkin ya Mbak ya, sedini mungkin kita harus melakukan pencegahan, baik dalam bentuk edukasi, deradikalisasi, maupun penegakan hukum. Tentu kita lebih mengutamakan adalah edukasi, memberikan deradikalisasi. Program-program itu terus jalan agar masyarakat Indonesia tentunya tidak mudah papar dengan paham-paham radikal yang bertentangan dengan ideologi negara kita. Baik, terima kasih banyak Bapak Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri, sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu, Pak.